Bab 2061. Cara Lukas memanggil Melody, sayang, membuat jantung Melody berdebar sesaat. Mereka sangat dekat, jadi dia khawatir Lukas bisa mendengar detak jantungnya. Stella merasa sulit untuk menikmati makanannya sama sekali ketika dia melihat Lukas dan Melody bertingkah mesra. Setelah hidangan utama disajikan, semua orang disuguhi segelas apple crumble. Stella secara mekanis menyendok isinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya seperti sedang makan lilin karena semua makanan terasa seperti lilin baginya saat itu. Beatrice sedang dalam suasana hati yang baik, merasa bahwa dia telah mencapai tujuannya hari itu. Wanita manapun yang memiliki mata dan otak pasti akan menyerah ketika melihat betapa mesranya Lukas dan Melody satu sama lain. Nona Stella, sepertinya Anda tidak nafsu makan. Atau apakah kue apel ini tidak sesuai selera Anda? Tanya Beatrice sambil tersenyum. Stella tersadar, segera mengambil sesendok besar, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak, ini enak. Ah! Matanya sudah berkaca-kaca ketika dia mengangkat kepalanya lagi. Dia menjulurkan ujung lidahnya dengan memelas dan berbicara agak tidak jelas, Lukas, ini sangat sakit. Saat itu, Beatrice sudah mengirim seseorang untuk mengambil es. Tutup saja mulutmu dan bicaralah lebih sedikit jika memang sakit, kata Melody dengan tulus, meskipun nadanya acuh tak acuh. Dia tahu Stella sedang berpura-pura, tetapi dia tidak berusaha mengungkapkannya. Lukas berdiri di samping Melody, tampak acuh tak acuh. Stella merasa semakin teraniaya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ini menyakitkan. Baiklah, berhenti bicara. Es bisa meredakan rasa sakit. Sebelum Stella bisa terus bertingkah menyedihkan, Beatrice menyuruh seseorang untuk memasukkan es ke mulutnya. Stella menjadi tidak mampu berbicara. Nona Stella, Anda terlalu ceroboh. Anda bahkan sampai membakar lidah Anda saat makan kue apel. Stella tidak bisa berkata-kata, tetapi dia merasa sangat tidak senang. Nenek tua ini benar-benar tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memberiku pelajaran, ya. Pikirnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dengan es di mulutnya adalah memaksakan senyum, yang membuatnya terlihat agak canggung dan lucu. Lukas dan Melody saling berpandangan. Melody mengangkat bahu dan bertanya, apakah Anda ingin membawa Nona Stella ke rumah sakit? Lukas menundukkan pandangannya dan mengabaikannya. Melody mendengus. Seluruh santapan itu terasa sangat menyiksa baginya, tetapi dia menyadari bahwa Beatrice tampaknya tidak menyukai Stella seperti yang dia klaim. Lukas, antar Melody kembali ke kamar setelah selesai makan. Aku akan menemani Nona Stella dan meminta seseorang mengantarnya kembali nanti, kata Beatrice. Kemudian dia menoleh ke Stella. Nona Stella, apakah Anda merasa lebih baik? Jika ya, maukah Anda menemani saya berjalan-jalan di taman? Stella masih memiliki setengah bongkah es di mulutnya, jadi dia tidak bisa menolak undangan Beatrice. Saat itu, Beatrice sudah pergi. Ia bahkan tidak menunggunya. Karena itu, ia harus cepat-cepat mengejar. Dia pasti mengkhawatirkan Lukas. Itulah sebabnya dia memancingku keluar untuk menjauhkanku dari Lukas. Pikir Stella. Stella merasa semakin enggan untuk keluar. Dia yakin bahwa dia akan mampu merebut kembali hati Lukas dari Melody jika dia memiliki kesempatan lain untuk berduaan dengannya. Di taman, sikap Beatrice berubah total, itu sangat kontras dengan sikap ramah yang dia tunjukkan kepada Melody. Nona Beatrice, apakah ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Tanya Stella dengan sopan. Stella tetap bersikap sopan santun terhadap Beatrice, tetapi hanya dialah yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Stella di dalam hatinya. Beatrice tersenyum tipis, auranya jauh lebih unggul daripada Stella. Bab 2062. Kudengar kau cukup terkenal sekarang, ujar Beatrice. Banyak keluarga terhormat yang tidak menyukai industri hiburan, karena menganggapnya penuh dengan perbuatan amodal. Stella segera melambaikan tangannya dan berkata dengan kerendahan hati yang dibuat-buat, tidak. Aku sebenarnya tidak begitu terkenal. Kurasa aku hanya beruntung. Dia menyelipkan sehelai rambutnya ke belakang telinga. Selain itu, Lukas sering membantu saya dalam mengelola hubungan dengan orang-orang di industri ini. Hanya berkat usahanya saya bisa sampai ke posisi saya sekarang. Nyonya Beatrice,
Yakinlah bahwa saya tidak terlalu bergaul dengan orang-orang di industri saya kecuali jika diperlukan. Bahkan, saya menghabiskan sebagian besar waktu luang saya di rumah. Cukup, kata Beatrice sambil tersenyum angkuh. Aku hanya bertanya, kau tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Sebenarnya, aku tidak punya prasangka terhadap aktor atau aktris. Lagi pula, menantu perempuanku, Melody, sekarang juga seorang aktris yang sangat berbakat. Aku sangat menantikan filmnya dirilis. Ngomong-ngomong, apakah kamu memperhatikan interaksi antara Lucas dan Melody barusan? Mereka pasangan yang sangat saling mencintai, dan campur tangan dari wanita-wanita yang salah paham tidak akan bisa memengaruhi hubungan mereka. Ungkapan, wanita yang tersesat, jelas ditujukan kepada Stella, tetapi dia berpura-pura tidak mengerti. Nyonya Beatrice, saya tidak yakin saya mengerti maksud Anda. Anda gadis yang cerdas, Nona Stella. Banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dipaksakan. Saya memanggil Anda ke sini untuk membicarakan hal ini, berharap Anda tidak akan terjebak dalam komplikasi yang tidak perlu. Beatrice sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, tetapi Stella terus bersikap seolah-olah dia tidak mengerti. Dia membelalakan matanya dengan polos. Namun, meskipun seorang aktris, penampilannya saat itu tampak sangat amatir di mata Beatrice. Nyonya Beatrice, saya rasa Anda salah paham. Lucas dan saya berteman baik, dan saya juga memiliki hubungan yang baik dengan Melody. Sungguh, dia mengangguk dengan antusias untuk menekankan ketulusannya. Mungkin orang lain akan mempercayainya, tetapi Beatrice jelas tidak. Beatrice telah mengetahui niat Stella, tetapi dia hanya tersenyum tipis. Nona Stella, saya ingin memberi Anda cara untuk mundur tanpa kehilangan harga diri, tetapi sepertinya Anda sama sekali tidak menghargai isyarat itu. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa Anda ingin merebut Lucas dari Melody. Aku peringatkan sekarang, jika kau bersikeras mencuri sesuatu yang bukan milikmu, konsekuensinya bukan hanya lidah yang sakit. Jangan salahkan aku jika aku ikut campur membela Melody jika kau bersikeras melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Taman keluarga Rivera menghadap deretan jendela besar dari lantai hingga langit-langit di ruang tamu, memberi mereka pemandangan sempurna Lucas dan Melody. Setelah makan, Melody biasanya berjalan-jalan di taman untuk membantu pencernaan. Namun, dia tidak bisa melakukannya saat itu karena Beatrice dan Stella ada di sana. Lucas duduk bersamanya di sofa ruang tamu, terlibat dalam percakapan yang tampaknya agak tidak berhubungan. Terlepas dari ekspresi dingin Lucas, tindakannya bertentangan dengan sikapnya. Jari-jarinya sekali lagi memainkan tangan Melody. Dengan suara rendah, dia berkomentar, "Mengapa tanganmu begitu kecil?" Melody berusaha menarik tangannya kembali tetapi tidak berhasil. Tanganku tidak dianggap kecil di antara para gadis, oke. Hanya saja tanganmu terlalu besar." Meskipun Melody menggerutu, dia ingat bahwa mereka masih berakting dan menahan diri untuk tidak menarik tangannya dari telapak tangan pria itu. Tangan Lucas memang besar, kering namun hangat. Satu tangannya yang besar bisa menggenggam kedua tangannya. Jari-jarinya ramping dengan persendian yang jelas. Dia berpikir jari-jari itu akan sempurna untuk bermain piano. Melody menundukkan kepalanya, menatap dengan sungguh-sungguh tangan besar Lucas. Dia lupa bahwa telinganya yang memerah berada tepat di depan mata Lucas. Merasa geli, Lucas mengulurkan tangan satunya dan menyentuh ujung telinga Melody. Melody langsung tersentak kaget dan semakin gugup. Apa yang kau lakukan?" Bab 2063. Lucas mengusap ujung jarinya, sensasi lembut yang masih terasa dari telinga Melody belum hilang. Dia tidak yakin apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasa belum selesai menikmatinya. "Maaf, aku tidak sengaja menyentuhnya saat mengangkat tanganku," katanya. Melody melirik wajahnya yang serius dengan curiga. "Benarkah begitu?" Mata Lucas menjadi gelap melihat cara wanita itu menatapnya dengan tajam. "Kau pikir aku melakukannya dengan sengaja?" Melody tetap diam. Apakah dia pikir aku begitu lancang? Lucas bahkan tidak melirik Stella sekalipun selama waktu itu. Stella terus menatapnya, sehingga tampak melamun di mata Beatrice. "Silakan tatap Lucas sepuasmu, Nona Stella, tapi dia tidak akan pernah menjadi milikmu, tidak peduli seberapa lama kau menatapnya." Stella tersadar dari lamunannya,
tersenyum canggung, dan kembali memainkan peran sebagai korban. Nyonya Beatrice, sepertinya seberapapun saya menjelaskan, Anda sudah memutuskan tentang saya, jadi mengapa kita tidak menyerahkan semuanya pada waktu? Waktu akan membuktikan apakah saya tidak bersalah atau tidak. Melody juga sekarang bekerja di industri hiburan dan sering menghadiri acara sosial. Yakinlah bahwa saya akan menjaganya nanti. Beatrice, yang tidak ingin bertele-tele, membalas, menantu perempuan saya tidak membutuhkan orang lain untuk mengurusnya. Saya sudah menyampaikan pendapat saya hari ini. Saya harap Anda akan menerima nasihat saya. Hubungan antara Melody dan Lukas bukanlah sesuatu yang bisa Anda campuri. Pernahkah Lukas menatap Anda dengan penuh arti setelah Anda berkali-kali menatapnya? Kembalilah, Nona Stella. Kita sudah berjalan cukup lama, dan saya lelah. Apakah wanita tua ini berpikir dia bisa menyuruhku datang dan pergi sesuka hatinya? Aku bukan pelayannya, pikir Stella. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, berharap bisa membakar semua bunga di taman itu. Ketika mereka kembali ke ruang tamu, Lukas dan Melody sedang berduaan, mendiskusikan sesuatu di iPad. Nenek, kau sudah kembali. Mau minum teh yang baru diseduh? Tanya Melody. Beatrice secara spontan tersenyum saat melihat Melody. Apakah kamu juga menyeduh teh mawar kesukaanmu untuk hari ini? Melody mengangguk patuh. Lukas juga menyukainya, jadi kupikir aku akan membuatnya minum lebih banyak. Stella mendekat lagi. Melody, izinkan aku mencicipi juga. Teh mawar pasti istimewa karena Lukas juga menyukainya. Aku ingat dulu dia sangat membenci teh bunga. Namun, tidak ada yang memberinya kesempatan. Perhatian Lukas sepenuhnya terfokus pada Melody, yang duduk di sebelahnya. Dia terus-menerus mengusap rambut Melody atau mencubit tangan kecilnya. Melody tidak bisa menolak sentuhannya karena mereka masih berpura-pura menjadi pasangan yang sedang dimabuk cinta. Stella merasakan frustrasi yang mendalam, dia tidak bisa berbuat apa-apa selama Beatrice ada di dekatnya. Baru saja, dia dengan percaya diri mengaku berteman baik dengan mereka berdua, tetapi dia sama sekali tidak bisa bergabung dalam percakapan mereka. Itu sungguh tamparan keras baginya. Bab 2064. Akhirnya, karena tidak ingin dipermalukan lagi, Stella mengarang alasan dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Rivera. Beatrice tidak berusaha untuk menahannya. Lukas hanya mengangkat dagunya, memberi isyarat kepada seorang pelayan untuk mengantarnya pergi tanpa berusaha membujuknya untuk tinggal. Melody menatap Beatrice, lalu Lukas berpikir bahwa akan kurang sopan jika seorang pelayan mengantar Stella pergi. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Stella menatapnya dengan tajam. Melody mengerutkan kening ketika merasakan permusuhan dari Stella. Kenapa dia menatapku seperti itu? Lupakan saja. Aku tadinya ingin mengantarnya pergi, tapi aku tidak ingin sendirian dengannya sekarang. Siapa tahu trik apa lagi yang akan dia gunakan padaku. Setelah Stella pergi, Beatrice menyuruh pelayannya mengantarnya kembali ke kamarnya. Lukas dan Melody juga kembali ke kamar mereka karena mereka tidak perlu berakting lagi. Melody duduk di sofa di kamar tidur, mengambil posisi posesif tanpa memberi ruang sedikit pun untuk Lukas. Lukas meliriknya, lalu membuka kancing mansetnya, melepas kemejanya, dan dengan santai melemparkannya ke atas meja di lemari pakaian. Setiap tindakannya seolah memberitahunya bahwa dia tidak bahagia. Beberapa saat yang lalu, Melody bersandar mesra padanya di lantai bawah. Begitu orang lain pergi, dia langsung menjauhkan diri, mengklaim seluruh sofa. Apakah dia sama sekali tidak ingin aku dekat dengannya? Dia aktris yang sangat berdedikasi. Di depan umum dia adalah Nyonya Rivera yang lembut, tetapi di balik pintu tertutup, dia sangat ingin menjaga jarak denganku. Dia bersikap seolah-olah aku beracun. Pikir Lukas. Kamu tidak akan bisa menemukan pakaianmu saat waktunya mencuci jika kamu melemparnya begitu saja, gerutu Melody. Lalu dia berdiri. Meskipun nadanya terdengar meremehkan, tindakannya menunjukkan bahwa dia akan membantu merapikan pakaiannya agar para pelayan dapat mengambilnya bersama-sama untuk dicuci nanti. Namun, Lukas menghalangi jalannya. Dia menyeringai sinis padanya sebelum bertanya, dalam kapasitas apa kau membereskan pakaianku sekarang? Sebagai istriku, atau haruskah aku tetap memanggilmu Nona Melody?
Apa maksudmu? Jika kau tidak ingin aku menyentuh barang-barangmu, katakan saja. Melody menggigit bibirnya, ekspresi bawah sadar dari perasaan teraniaya. Seharusnya dia tidak ikut campur dan membantunya sama sekali. Dia tahu seharusnya dia tidak merasa seperti ini, tetapi dia tidak bisa menahannya. Lukas belum pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Stella sebelumnya. Pada akhirnya, Melody merasa bahwa ia tidak mendapatkan rasa hormat yang sama dari Lukas seperti yang didapatkan Stella. Beberapa saat yang lalu, semuanya baik-baik saja di lantai bawah. Namun, sikap Lukas berubah total begitu Stella pergi. Apa yang kupikirkan? Seharusnya aku tidak melewati batas itu sejak awal. Akulah yang membuat kesalahan dengan berpikir dia mungkin memiliki perasaan tulus untukku. Di antara mereka berdua, ada kesepakatan yang jelas. Saat tidak ada orang lain di sekitar, Lukas hanyalah Lukas, dan dia hanyalah Melody, bukan Nyonya Rivera. Dia dan Nona Stella sudah saling kenal sejak kecil, sementara aku baru mengenalnya beberapa bulan. Tentu saja dia akan lebih peduli padanya daripada padaku. Apa hakku untuk bersikap begitu lancang? Melody menarik napas dalam-dalam, menelan semua keluhannya. Lagi pula, bukan berarti hatinya akan tergerak untuknya. Maaf, aku sudah terlalu ikut campur. Seharusnya aku tidak ikut campur dalam masalah ini. Terima kasih, Lukas, atas pengingatnya. Meskipun sekarang aku seorang aktris, aku tetap tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal akting. Aktingmu begitu alami dan tanpa usaha. Seolah-olah kau bisa masuk dan keluar dari karakter semudah bernapas. Sungguh, kau keluar dari karakter bahkan lebih cepat daripada masuk ke karakter. Aku harus belajar darimu. Meskipun dia berbicara sambil tersenyum, Lukas tidak bisa menahan perasaan bahwa kata-katanya penuh dengan sarkasme. Apa yang ingin kau katakan? Dia melangkah maju, mencoba memegang tangan Melody seperti sebelumnya, tetapi Melody menghindar. Bab 2065. Aku tidak tahu masa lalumu sebaik Nona Stella, dan aku juga tidak mengerti dengan jelas apa yang kamu lakukan setiap hari, jadi aku akan sangat menghargai jika kamu bisa meminta Edmund untuk mengirimiku ringkasannya. Kalau tidak, kita mungkin akan terbongkar saat tampil di depan nenek nanti. Itu akan merepotkan. Wajah Lukas berubah muram. Kau akan tahu segalanya tentangku jika kau sedikit berusaha peduli padaku, tapi kau benar. Tidak ada orang lain di sini sekarang, jadi kita tidak perlu berpura-pura lagi. Kau tetap di sini. Aku akan pergi ke ruang kerja untuk memeriksa beberapa dokumen. Lukas pergi tanpa menoleh sedikit pun. Melody berbalik dan mengambil naskahnya. Seolah-olah dia berpura-pura tidak mendengar kepergiannya sampai hanya dia sendiri yang tersisa di ruangan itu dan aroma Lukas yang perlahan memudar. Mereka berdua sibuk dengan tugas masing-masing, tetapi hanya Melody yang tahu bahwa dia melamun sambil berpura-pura membaca naskah. Pikirannya kacau, hanya memikirkan Lukas. Tidak ada hal baik yang pernah datang dari menikahi seseorang yang berada di luar jangkauanmu, pikir Melody. Itulah tepatnya yang sedang dialaminya saat itu. Dia merasa hal itu agak ironis. Lagi pula, dialah yang diam-diam mulai menyukai Lukas. Lukas sama sekali tidak melakukan kesalahan. Dia tidak hanya tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia juga banyak membantunya dengan meminjamkan uang untuk membantunya keluar dari kesulitan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya tidak menyukaiku, pikir Melody. Yang terpenting, mereka berdua sangat berbeda. Dia berasal dari salah satu keluarga terkaya dan terkemuka di negara itu, sementara dia bukan siapa-siapa. Melody menyingkirkan naskah itu dan memeluk lututnya dengan sedih. Bagi Lukas, dia hanyalah seorang aktris bayaran, namun dia berfantasi tentang kemungkinan Lukas mengembangkan perasaan padanya. Ini tidak benar, Melody menegur dirinya sendiri. Rasanya seperti menunggu kapal yang tak kunjung tiba di bandara. Sebaiknya dia berhenti menipu dirinya sendiri dengan pikiran-pikiran yang seharusnya tidak pernah dia miliki sejak awal. Dia akan punya cukup uang untuk mengembalikan uangnya setelah dia dibayar untuk berakting di War Song. Selain itu, setelah setahun berlalu, dia bisa mengandalkan keterampilannya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Setidaknya saat itu dia bisa berdiri tegak di hadapannya. Ayo, Melody, kamu bisa melakukannya.
Katanya pada diri sendiri. Melody menenangkan diri, mengambil naskah, dan mulai fokus membacanya. Sementara itu, dalam penelitian, Lukas mempertahankan posisi yang sama untuk waktu yang lama. Dia tidak mengerti mengapa temperamen Melody lebih sulit diprediksi daripada cuaca musim panas. Dia bisa berubah dari bahagia menjadi marah dalam sekejap mata. Dia memperlakukanku seperti hal terbaik di dunia setiap kali nenek dan Stella ada di sekitar, tetapi semua itu berubah begitu mereka pergi. Seolah-olah dia tidak sabar untuk menyingkirkanku, pikir Lukas. Dia tidak bisa memastikan kapan tepatnya dia mulai memperhatikan emosi halus Melody. Dia hanya tahu bahwa sikap acuh tak acuh Melody membuatnya bingung harus berbuat apa. Sebenarnya apa yang dia inginkan dariku? Tanyanya dalam hati. Lukas, yang biasanya tegas dalam bisnis, merasakan sakit kepala untuk pertama kalinya karena masalah hubungan asmara. Lebih rumit lagi, Melody mengabaikannya, dan dia merasa tidak mampu fokus pada apapun. Sepertinya dia berharap Melody akan selalu mempertahankan sikap yang sama seperti saat mereka tampil di depan Beatrice. Dia ingin menyentuhnya kapanpun, dimanapun, dan menikmati aroma rambutnya tanpa ragu-ragu. Setelah menyadari perubahan perasaannya sendiri, Lukas menyipitkan mata dan merenung lama. BB 2066. Larut malam, ketika Lukas kembali ke kamar, Melody sudah tertidur sambil memegang naskah di tangannya. Setelah Lukas menyelimutinya, ia pun naik ke tempat tidur dan ikut tertidur. Lukas berangkat ke perusahaan pagi-pagi keesokan harinya. Tak lama kemudian, Melody bangun dari tempat tidur. Melody punya banyak adegan yang harus difilmkan pagi ini, jadi dia harus bangun pagi-pagi untuk minum secangkir kopi hitam agar mengurangi bengkaknya, atau wajahnya akan bengkak saat adegan pertama mulai syuting. Meskipun Son berulang kali bersikeras bahwa dia terlihat cantik bahkan tanpa riasan dan bisa pergi ke lokasi syuting tanpa riasan, Melody tidak mau bermalas-malasan. Sebagai pendatang baru, dia ingin menampilkan dirinya dengan cara yang paling sempurna kepada semua orang. Dia tidak pernah menyangka bisa menjadi seorang aktris, tetapi dia benar-benar jatuh cinta pada dunia akting. Dia menikmati memberikan seluruh kemampuannya untuk memerankan orang lain. Berdiri di depan kamera, dia bisa melupakan semua masalahnya, baik itu tumpukan utang atau tekanan emosional. Baiklah, ayo mulai. 3 kamera sekaligus, aksi. Son dan sang produser mengamati Melody melalui lensa. Itu adalah adegan di tengah hujan. Meskipun Melody berulang kali meminta maaf di pagi hari karena wajahnya sedikit bengkak, Son tanpa lelah meyakinkannya bahwa selama dia tampil di depan kamera, itu tidak masalah karena aktingnya akan berbicara sendiri. Ya ampun, sudah lama sekali saya tidak melihat aktris berbakat seperti ini, seru sang produser sambil mengeluarkan sebatang rokok. Bagi mereka yang berprofesi di bidang ini, bekerja sepanjang malam adalah hal biasa, dan nikotin dibutuhkan untuk tetap waspada. Ekspresi Son menunjukkan kepuasan yang jelas, bertemu dengan talenta yang menjanjikan seperti itu sama langkahnya dengan memenangkan lotre. Aku setuju. Lebih penting lagi, dia bukan hanya berakting. Seolah-olah dia sendiri adalah pemeran utama wanita setiap kali kamera mengarah padanya. Hei, jangan merokok. Tuan Lukas bilang Melody tidak suka bau asap. Mendengar nama Lukas, produser itu dengan canggung memutar-mutar rokok di tangannya, kebiasaannya mengalahkan keinginannya. Ia justru merasa lebih tenang mengetahui bahwa Melody, seorang aktris yang menjanjikan, mendapat dukungan dari seseorang seperti Lukas. Lagi pula, aktor dan aktris non-profesional mungkin hanya akan menjadi sensasi sesaat, sesuatu yang tidak ingin mereka lihat terjadi pada Melody. Terlebih lagi, Lukas adalah pendukung yang solid. Masa depan Melody tampak tak terbatas. Oke, potong. Pengambilan pertama. Begitu kamera berhenti merekam, seseorang mendekat untuk menyeka air hujan dari Melody, dan dia dibantu oleh orang lain untuk memeriksa hasil jepretan sebelumnya. Produser itu tak kuasa menahan senyum dan bertanya, apakah ada yang menghitung berapa kali pemeran utama wanita kita berhasil menyelesaikan adegan arahan Son dalam sekali pengambilan? Menyelesaikan adegan arahan sutradara lain dalam sekali pengambilan itu mudah, tetapi menyelesaikan adegan arahan Son dalam sekali pengambilan itu sulit. Secara konsisten menyelesaikan adegan arahan Son bahkan lebih menantang,
tetapi Melody berhasil. Adegan-adegannya diambil dengan cepat, akurat, dan efisien, sehingga semua orang terhindar dari stres yang tidak perlu. Itulah mengapa kita semua senang syuting adegan dengan Melody. Semua orang tertawa, membuat Melody tersenyum malu-malu. Ia masih merasa sedikit tidak nyaman dalam situasi seperti itu. Ia tidak yakin harus berkata apa, tetapi ia selalu menemukan keseimbangan yang tepat. Hei, ini dia Nona Stella yang mengantarkan kopi lagi. Semua orang mengenal kepribadian Melody dan menyadari sosok berpengaruh di belakangnya. Dia tidak merasa ingin bergaul dengan semua orang, dan siapa yang bisa memaksanya untuk melakukannya. Suasana menjadi lebih hidup ketika Stella membawa lebih banyak barang ke lokasi syuting. Bab 2067. Semua orang syuting di studio film yang sama. Setiap kali Stella, yang mengaku berteman baik dengan Melody, sedang senggang, dia dan asistennya akan membawa banyak barang dan meminta semua orang untuk menjaga Melody dengan baik. Rutinitas yang sama terjadi pada hari itu. Ya ampun, bukankah Mins itu kafe yang hanya ada di Cameri? Nona Stella benar-benar membawakan kita kopi dari tempat yang begitu jauh. Ini cuma Mins. Saya yakin manajernya akan mengantarkan makanan dan minuman ke Nona Stella kalau dia mau, canda seseorang dari kerumunan. Stella berjalan menghampiri Melody. Kemudian, ia bersandar di bahu Melody dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Yah, aku sudah kenal manajernya sejak tahun-tahun awal kita di luar negeri. Dia mengirimkannya kepadaku sebagai pengecualian karena dia temanku. Jika kamu punya waktu, tolong dukung Mins. Anggap saja itu sebagai dukungan untuk temanku. Stella menampilkan dirinya sebagai sosok yang mudah didekati. Jangan khawatir, Nona Stella. Saya pasti akan mengunjungi Mins lain kali saya berada di Cameri. Puff, bahkan selebriti papan atas pun harus mengantre untuk masuk ke Mins. Apa kau pikir kau bisa masuk begitu saja? Nona Stella hanya bersikap sopan kepada kami. Teman-temannya tidak membutuhkan kami, orang-orang biasa, untuk menafkahi mereka. Pada titik ini, Stella memberi isyarat halus dengan matanya, menginstruksikan asistennya untuk membawa orang-orang itu ke bawah untuk minum kopi dan makan makanan penutup. Hal ini membuat Melody merasa canggung. Seolah-olah ada aturan sosial tak tertulis yang tidak ia ketahui. Meskipun Stella tidak pernah menunjukkan tatapan yang seolah ingin melahapnya, keramahan palsunya justru membuat Melody semakin tidak nyaman. Stella berpura-pura sangat dekat dengannya, bersandar di bahu Melody, dan ikut melihat kembali foto-foto yang baru saja mereka ambil. Son, tidak ada yang menindas Melody hari ini, kan? Son, yang cerdas, sudah lama menyadari bahwa persahabatan antara keduanya tidak setulus yang Stella tunjukkan. Karena itu, dia hanya meminta Melody untuk duduk di sisi lain agar tidak merasa tidak nyaman karena disandarkan oleh Stella. Melody sedang dalam performa terbaiknya sekarang, berhasil memerankan setiap adegan dengan sempurna. Siapa yang berani mengganggunya? Sudut bibir Stella langsung melengkung ke bawah saat mendengar itu. Begitukah? Kau tidak bersikap lunak pada Melody hanya karena dia pendatang baru, kan? Melody tidak butuh perlakuan khusus darimu, kau tahu. Melody tak kuasa menahan diri untuk melirik Stella, wondering apa maksudnya. Apakah Stella menyiratkan bahwa kemampuan Melody sangat rendah sehingga Son harus menurunkan standarnya? Stella mengangkat bahu, masih memasang senyum palsu yang menyebalkan di wajahnya. Ekspresi Son tiba-tiba berubah serius. Terlepas dari perselisihan apapun di antara mereka, hal itu seharusnya tidak dilibatkan dalam pekerjaannya. Stella, mungkin kamu terlalu sering terlibat dalam produksi yang biasa-biasa saja. Kebanyakan sutradara tidak akan memperlakukan karya mereka sendiri begitu saja seperti yang kamu katakan. Wajah Stella menegang, dan senyumnya hampir hilang. Dia pikir dia siapa? Beraninya dia mengejek pekerjaanku untuk melindungi Melody. Apa dia pikir dia bisa tidak menghormatiku hanya karena dia punya beberapa keahlian? Pikir Stella. Pada saat itu, asisten Stella turun tangan untuk meredakan kecanggungan dan segera membawanya ke sisi lain tempat para anggota kru berada. Nona Stella, makanan penutup dari Mins benar-benar enak. Terima kasih telah memikirkan kami. Stella langsung menjawab sambil tersenyum, senang sekali kalian menyukainya.
Untuk memenuhi selera lebih banyak orang, saya meminta teman saya untuk menyiapkan yang klasik. Sebenarnya, ada beberapa yang spesial juga, tetapi karena ini pertama kalinya kalian semua mencicipinya, saya pikir lebih aman jika semua orang mencoba rasa yang sudah pasti enak. Dia merentangkan tangannya, dan ekspresi sedikit menyesal itu membuat para anggota kru merasa bahwa dia adalah orang yang baik hati. Ah, Anda sangat cantik dan baik hati, Nona Stella. Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Anda di studio film yang sama. Para anggota kru terus memuji Stella. Stella mengangguk gembira. Saya juga sangat senang bekerja dengan semua orang. Tapi tolong jaga Melody baik-baik. Saya mohon maaf sebelumnya jika dia melakukan kesalahan. Tolong maafkan dia dan lebih pengertianlah padanya demi saya. BB 2068. Para anggota kru yang berdiri agak jauh saling berbisik. Mengapa selalu Nona Stella yang membeli barang-barang? Apakah Nona Stella melakukannya untuknya? Bukankah seharusnya Melody yang membayar semua barang itu? Yah, mungkin dia berpikir kita tidak pantas makan masakannya. Tidak semua orang menghormati dan memperlakukan kita sebaik Nona Stella. Tapi tidak benar jika selalu membiarkan teman baik menghabiskan uang. Itu benar-benar tidak pengertian. Cek, cek, cek. Siapa yang bisa membantah itu? Itu bukan kali pertama Stella datang ke lokasi syuting Melody. Setiap kali, dia selalu membawa kopi atau smoothie beserta makanan penutup mewah. Cara Stella memenangkan hati orang-orang sangat diapresiasi oleh para kru. Melody sering mendengar kru memuji Stella, memanggilnya Nona Stella, dengan antusias sementara tidak bersikap ramah terhadapnya, pemeran utama wanita. Melody sebenarnya tidak terlalu peduli. Baginya, akting pada akhirnya hanyalah pekerjaan untuk mendapatkan uang. Meskipun demikian, dibandingkan dengan pekerjaan lain, dia lebih menikmati pekerjaan ini dan lebih terlibat di dalamnya. Para kru kemungkinan hanya akan bekerja dengannya sekali dan tidak akan pernah bertemu lagi, jadi dia tidak merasa perlu berusaha untuk menyenangkan mereka. Jika Stella menikmati melakukan hal-hal ini, maka dia akan membiarkannya. Melody tidak keberatan apapun. Setelah memastikan adegannya sempurna, Melody berganti pakaian dan duduk untuk membaca adegan berikutnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya. Penampilan Stella yang berulang kali selalu diabaikan oleh Melody, dan bagaimana dia bisa mentolerir itu. Lagi pula, begitu banyak uang telah dihabiskan. Seorang anggota kru yang tampak seperti babi sudah kembali untuk mengambil hidangan penutup putaran ketiga. Orang akan berpikir dia belum makan selama seminggu penuh. Stella, yang memperhatikan anggota kru dengan lahap-melahap makanan penutup di depannya, merasakan gelombang jijik tetapi tetap mempertahankan ekspresi perhatian. Apakah kamu mau lebih banyak makanan penutup? Kamu terlihat seperti sudah kelaparan sejak lama. Bukankah tim produksi menyediakan cukup makanan untukmu? Makanlah perlahan, dan hati-hati jangan sampai. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, anggota staf itu tersedak dan batuk. Stella diam-diam mundur. Astaga, ceroboh sekali kamu. Cepat, minum kopi dulu. Itu akan membuat makanan lebih mudah ditelan. Kamu bisa makan perlahan. Masih banyak makanan lainnya. Anggota kru itu merasa malu setelah sedikit pulih. Dia tersenyum tulus kepada Stella sebagai tanda terima kasih. Maaf Anda harus melihat itu, Nona Stella. Saya begadang semalaman dan belum makan apapun, jadi saya benar-benar kelaparan. Stella mengangguk sambil menghiburnya, aku mengerti. Tapi sesibuk apapun kamu, ingatlah untuk makan sesuatu. Kamu tentu tidak ingin jatuh sakit karena masalah perut, kan? Sepertinya Anda punya pengalaman dalam hal itu, Nona Stella. Stella menutup mulutnya dan terkikik pelan. Tidak juga, hanya saja. Dia berjalan di belakang Melody dan merangkul bahunya seolah-olah mereka adalah teman dekat. Seorang teman Melody dan saya dulu memiliki masalah perut, jadi saya juga belajar sesuatu dari pengalaman itu. Anak muda seringkali tidak menganggap serius kesehatan mereka, jadi anggaplah makanan ini sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat Melody. Dia baru memulai kariernya di industri ini, jadi terkadang dia merasa sangat gugup. Ingatlah untuk mengingatkannya makan tepat waktu. Saya tidak ingin dia sampai mengalami masalah perut juga. Wow, kamu benar-benar baik pada teman-temanmu ya, Nona Stella.
Melody beruntung memiliki teman sepertimu di industri ini. Semua orang menghela napas dengan kekaguman yang tulus. Mereka tidak mengerti mengapa pendatang baru seperti Melody bisa seberuntung itu. Melody selalu tampak acuh tak acuh, bahkan tidak berusaha melakukan hal-hal yang dangkal, namun ia ternyata berteman baik dengan Stella. Stella mengurus segalanya untuk Melody, dan semua orang merasa seolah-olah ia menjalani kehidupan yang penuh keberuntungan. Namun, Melody justru merasa geli. Stella sepertinya kecanduan berakting, pikirnya sambil menyeringai. Alih-alih merasa menang, Stella merasa usahanya untuk memprovokasi Melody sia-sia ketika dia melihat seringai Melody. Bab 2069. Kenapa rasanya dia tidak peduli setelah aku mengerahkan begitu banyak usaha dan uang untuk memprovokasinya? Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan kritik orang lain? Pikir Stella. Menurut apa yang didengarnya, para anggota kru sering mengeluh secara pribadi bahwa Melody kurang memiliki keterampilan sosial dasar. Stella paling memahami keserakahan orang-orang itu. Hanya saja Melody tidak mengizinkan mereka memanfaatkan dirinya, sehingga mereka menyebarkan gosip tentangnya kemana-mana. Meskipun demikian, sikap acuh tak acuh Melody membuat Stella merasa sangat marah. Perempuan jalang itu hanya bisa mendapatkan pekerjaan ini karena hubungannya dengan Lukas, jadi apa haknya untuk bersikap angkuh? Tiba-tiba, telepon Stella berdering. Dia mengangkat telepon tetapi tidak langsung menjawab. Dering telepon itu mengganggu Melody, dan tanpa sadar ia mengangkat kepalanya. Nona Stella, telepon Anda berdering. Apakah Anda tidak akan menjawabnya? Stella menggigit bibirnya, pandangannya dengan canggung beralih dari nama yang tertera di ponselnya ke Melody. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia menjawab panggilan itu. Halo, Melody tidak tertarik menguping pembicaraannya, tetapi Stella sengaja menjawab panggilan telepon di hadapannya agar ia bisa mendengar percakapannya melalui telepon. Oh, kau berencana membawakan makanan untukku? Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Ya, Mins membuat banyak makanan untuk kru Melody pagi ini, dan aku juga makan sebagian. Ya, Melody tahu siapa yang berada di ujung telepon. Kamu tidak perlu membelikannya untukku. Aku benar-benar tidak lapar. Oh, ngomong-ngomong, biar aku cek apakah Melody sudah makan. Kalau belum, kamu bisa bawakan dia makanan. Tunggu sebentar, biar aku tanya. Melody. Saat Melody mendongak, dia melihat wajah Stella yang tersenyum berlebihan, dengan tangan satunya lagi menutupi gagang telepon secara dramatis. Apakah itu perlu? Pikir Melody. Melody, Lukas bilang dia mau membawakan makanan untukku. Kamu sudah makan. Mau dia bawakan makanan untukmu juga? Juga, Melody bukanlah orang bodoh. Dia tahu persis apa yang Stella maksudkan dengan dua kata kecil itu. Namun, alih-alih marah, dia hanya merasa jengkel. Mengapa dia selalu menyeretku ke dalam urusan mereka? Aku sudah memutuskan untuk pergi setelah melunasi utangku. Bukankah itu sudah cukup? Semakin kesal Melody di dalam hatinya, semakin tenang ekspresinya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah makan, jadi terima kasih, tidak. Stella langsung memasang ekspresi tersinggung dan dengan genit berkata di telepon, Melody bilang dia sudah makan. Sayang sekali. Yah, kurasa kau tidak perlu datang lagi. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melanjutkan pekerjaanmu. Melody benar-benar tidak ingin terus mendengarkan percakapan mereka yang dipaksakan dan dibuat-buat itu, jadi dia berdiri, mengambil naskah itu, dan pergi mencari Son. Son sedang makan dari kotak bekal dengan tangan kirinya dan memutar ulang adegan sebelumnya di komputer dengan tangan kanannya. Dia selalu teliti. Bahkan adegan yang direkam dengan sempurna pada pengambilan pertama perlu diperiksa berulang kali dalam pasca produksi karena dia selalu berusaha mencapai sesuatu yang lebih dari sekadar kesempurnaan. Ia tidak terkejut mendengar suara Melody. Ia melirik Melody dan bertanya, Hai, Melody. Sudah makan? Kalau belum, kamu bisa makan makanan di sini. Son telah memesan makanan untuk kru, tetapi Melody tidak nafsu makan. Dia melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku sudah makan sedikit barusan. Tapi aku ingin mendiskusikan adegan ini denganmu. Aku tahu, adegan di dermaga dengan orang asing itu, kan?
Kupikir kau akan punya beberapa pertanyaan tentang itu. Son buru-buru mengambil beberapa suapan makanannya dan menyisihkannya. Kenapa kau tidak memberitahuku pendapatmu dulu? Seperti apa karakter pemeran utama wanita di matamu? Bab 2070. Melody dengan jujur mengatakan kepada Son apa yang dia pikirkan. Sejak bergabung dengan tim produksi, dia telah menyelesaikan beberapa adegan. Setiap kali, dia berpikir telah menyentuh inti dari Athena, nama karakter utama wanita dalam film tersebut, tetapi adegan berikutnya akan menunjukkan hal yang berbeda. Athena adalah karakter yang sangat kompleks. Awalnya saya mengira dia hanya seorang gadis SMA yang polos dan biasa saja, tetapi adegan-adegan ini menunjukkan hal sebaliknya. Dia kuat, imajinatif, dan pemberani. Jadi saya yakin dia akan bersikap berani ketika bertemu orang asing untuk pertama kalinya. Son tertawa setuju mendengar analisis serius Melody. Kau menganalisis semuanya dengan benar, tapi coba pikirkan. Bukankah seorang gadis SMA yang ceria dan muda bisa malu bertemu orang asing untuk pertama kalinya? Rasa malu tidak selalu berarti penakut, kan? Melody mengangguk sambil berpikir. Jadi, ketika aku berakting, Melody, ikuti nalurimu. Kaulah pemeran utama wanitanya, bukan aku. Bimbingan Son membuka pikiran Melody. Dia menyadari bahwa Athena harus diperankan olehnya, dan pesona pemeran utama wanita yang ada di luar naskah harus berasal darinya. Mengapa aku berpikir bahwa pertemuan pertama Athena dengan orang asing haruslah penuh keraguan dan rasa malu? Dia juga bisa pemalu, penasaran, atau berhati-hati. Pikir Melody. Stella berdiri tidak jauh dari situ, mengamati Melody dan Son yang dengan penuh semangat mendiskusikan adegan selanjutnya. Dia bisa melihat apresiasi dan kepuasan di mata Son seolah-olah dia benar-benar telah menemukan bakat yang menjanjikan, yang membuatnya merasa senang. Kecemburuan Stella semakin membara di hatinya. Peran itu seharusnya miliknya. Dialah yang seharusnya bercanda dengan Son, bukan Melody, yang tampaknya muncul entah dari mana. Melody tidak pantas mendapatkan semua ini. Tiba-tiba, pandangan Stella beralih ke naskah yang tergeletak tenang di kursi. Itu adalah naskah khusus untuk pemeran utama wanita, dengan nama Melody tertulis di sampulnya menggunakan pena berwarna. Aku akan memastikan kau membayar ini. Kau pikir kau berbakat, akan kutunjukkan padamu apa itu bakat sejati. Aku akan membongkar jati dirimu yang sebenarnya kepada semua orang, dan mereka akan menyesal telah memilihmu sebagai pemeran utama wanita. Senyum sinis yang tak terhindarkan muncul di wajah Stella saat dia mengambil naskah itu. Mana naskah yang kutinggalkan di kursi? Ketika Melody kembali, dengan maksud menambahkan beberapa catatan baru ke naskah untuk memperkaya karakternya selama berakting, dia terkejut mendapati catatan itu hilang. Dia menjadi cemas. Dia adalah satu-satunya pemeran Athena dalam film tersebut, dan naskahnya disediakan secara eksklusif untuk seluruh pemeran. Modifikasi apapun seharusnya dilakukan untuk mengakomodasi dirinya. Dengan kata lain, dia tidak dapat menggunakan naskah orang lain jika dia tidak dapat menemukan naskahnya sendiri. Anggota tim lainnya mulai mencari dengan cemas. Bukankah kau baru saja pergi membahas adegan-adegan itu dengan Tuan Son? Bukankah kau membawanya? Melody menggelengkan kepalanya dengan cemas. Aku mengambil naskah dari episode sebelumnya. Aku tidak mengambil naskah untuk episode selanjutnya. Jelas aku meninggalkannya di kursi. Mungkin seseorang mengambilnya secara tidak sengaja. Pada saat itu, seorang anggota kru tak kuasa menahan diri untuk berkomentar, bagaimana bisa kita salah menaruh sesuatu yang sepenting naskah. Pak Son pasti akan memarahi kita kalau kita tidak bisa menemukannya. Menyebalkan sekali. Menjadi asisten rendahan pasti pekerjaan paling sial di dunia. Keluhannya jelas ditujukan kepada Melody. Namun, Melody meletakkan naskahnya di tempat yang seharusnya. Bukannya dia melemparnya sembarangan, jadi bagaimana mungkin dia menduga naskah itu akan hilang. Dia juga sangat khawatir kehilangan naskah tersebut. Seorang gadis lain di dekatnya menarik lengan bajunya dan berkata, diamlah. Tidak ada yang ingin hal seperti ini terjadi. Ayo kita temukan dengan cepat.